Kali ini kita akan mendiskusikan terkait sebuah tradisi puasa atau tradisi poso di dalam masyarakat Jawa, terutama puasa di bulan Ramadan. Apa tradisi-tradisi apa yang diselenggarakan masyarakat Jawa di bulan puasa, di bulan poso, di bulan Ramadan ini? Bagaimana orang Jawa menyelenggarakan tradisi-tradisinya selama sepanjang satu bulan Ramadan? Apa tradisi-tradisi penting yang dirayakan oleh masyarakat Jawa selama bulan poso ini, yang itu terekam di abad-abad yang jauh maupun sampai masa sekarang ini. Simak bersama saya, Irfan Afifi, di program Arus Balik Kelana Wisata. Puasa atau sering dalam bahasanya disebut poso, sering diatribusikan bahwa istilah ini mengacu kepada bulan, salah satu bulan Ramadan, bulan puasa, yang dalam bahasa Jawanya disebut sebagai bulan poso atau sasi poso ya. Makanya bulan puasa ini begitu penting bagi masyarakat Jawa. Puasa atau poso juga diatribusikan, maknanya dilekatkan kepada tradisi berpuasa itu sendiri, alias tradisi poso ya, sebuah aktivitas berpantang dari makanan dan minuman atau dari kegiatan berhubungan badan atau aktivitas-aktivitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Sehingga aktivitas puasa ini atau poso di dalam tradisi Jawa ini kemudian juga merujuk sebuah bulan puasa Ramadan yang begitu sakral, begitu penting bagi masyarakat Jawa gitu ya. Nah, aktivitas bulan puasa ini biasanya dimulai ya dengan kemeriahannya di masyarakat Jawa ya. Itu dirayakan begitu meriah, sahur di waktu sebelum subuh hingga sampai kepada buka puasa menjelang petang maghrib gitu ya. Nah, ini aktivitas ini begitu sentral sehingga poso bagi masyarakat Jawa begitu spesial. Bahkan di antara salah satu rukun, salah satu ibadah Islam yang sangat diterima secara meriah oleh masyarakat Jawa adalah tradisi puasa atau tradisi poso ini. Poso ini juga sudah mengakar dalam tradisi masyarakat Jawa. Aktivitas ini kemudian diserap begitu cepat dan diserap begitu meriah oleh masyarakat Jawa, terutama sejak kemunculan kerajaan-kerajaan Islam di masyarakat Jawa gitu ya. Kemudian bulan puasa atau bulan Ramadan atau sasi poso itu kemudian menjadi salah satu bulan yang sakral yang ditubuhkan sejak kedatangan Islam, menjadi bulan sakral yang ditubuhkan, menyatu, menubuh di dalam kebudayaan masyarakat Jawa yang kita kenal sampai hari ini ya. Sehingga kita bisa melihat kemeriahan puasa yang begitu dirayakan di dalam masyarakat Jawa, misalnya dari aktivitas kemeriahan di masa kita masih kecil gitu ya. Kita bisa menyaksikan misalnya dari mulai sahur itu sendiri ya, sahur, buka, kemudian ada tadarus, kemudian juga ada misalnya dengan petasannya yang dulu sangat meriah gitu ya. Bahkan aktivitas mencari takjil, makanan untuk menyegerakan berbuka. Dan juga ada di dalam tradisi di masyarakat desa misalnya kita kenal istilah jelaburan atau makanan yang disuguhkan setelah tarawih ya, atau kadang-kadang bersamaan dengan tadarus di masjid gitu ya. Kita juga mengenal mengenal tradisi dugderan ya, atau tradisi
tabuh beduk gitu yang juga untuk mengawali datangnya bulan puasa di beberapa desa gitu ya. Nah, kemeriahan ini begitu disambut dalam masyarakat Jawa. Bahkan kita tahu misalnya dalam rangka salah satu bulan suci ini, suci bagi orang Jawa ini, ditunjukkan kemeriahannya juga ditunjukkan dengan sebuah tradisi-tradisi penting di bulan sebelum bulan puasa untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Nah, di dalam masyarakat Jawa misalnya tradisi penyambutan awal Ramadan ini, awal bulan Sasi Poso itu juga disambut dengan tradisi-tradisi di bulan Ruah ya. Tadi sudah ada tradisinya dan berkunjung ke makam gitu ya. Kemudian ada tradisi magengan, makan-makan setelah berkunjung ke makam, hingga tradisi padusan ya. Padusan atau mandi bersama untuk membersihkan tubuh kita secara lahir, secara jasad gitu ya, untuk memasuki masa bulan Ramadan. Nah, dilihat dari tradisi yang tersedia di dalam masyarakat Jawa ini, dengan 3 perayaannya di bulan Ruah, Nyadran, Magengan, dan Padusan ini menandai bahwa puasa adalah, atau Sasi Poso bulan Ramadan adalah bulan yang begitu sakral bagi masyarakat Jawa, sehingga perlu disambut dengan sebuah tradisi, ritual tradisi yang menyambutnya tadi di bulan Ruah, 1 pekan sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, dari ketiga tradisi ini misalnya kita bahkan bisa memetik inti saripatinya ya, yang intinya sebenarnya usaha untuk membersihkan diri. Peristiwa Nyadran misalnya, berkunjung ke makam itu sebagai usaha untuk memohon maaf, memintakan maaf bagi arwah-arwah leluhur maupun meminta maaf bagi diri kita sendiri. Kemudian peristiwa Magengan atau selamatan Magengan, berbagi makanan untuk meminta kerelaan dosa kita bagi tetangga-tetangga, dan kemudian disambut terakhir dengan mandi bersama, Padusan, yang itu juga dalam rangka pembersihan dosa-dosa kita secara lahir maupun batin. Sehingga dari 3 tradisi ini kita mengatakan bahwa kemudian bisa menyebut bahwa puasa adalah bulan yang begitu sakral bagi masyarakat Jawa, sehingga perlu disambut dengan 3 perayaan tradisi untuk menyambut kedatangannya. Sebuah tradisi untuk membersihkan diri sebelum datangnya bulan puasa gitu. Sehingga tak aneh misalnya di masyarakat Jawa atau secara umum di masyarakat Nusantara, bulan puasa atau bulan Ramadan kemudian dianggap sebagai bulan yang begitu diagungkan, bulan yang begitu disakralkan, sehingga perlu disambut dengan tradisi-tradisi yang begitu meriah gitu. Nah, lalu apa saja tradisi-tradisi yang terutama di dalam masyarakat Jawa yang diselenggarakan oleh masyarakat Jawa yang khusus diselenggarakan di bulan puasa, bulan Sasi Poso? Nah, tradisi-tradisi ini diselenggarakan sudah dari abad yang lama, di masa yang lama, hingga bertahan sampai sebagian bahkan bertahan hingga sampai hari ini. Tadi kita sudah menyebut bahwa memang tradisi puasa ini dilakukan oleh masyarakat Jawa dimulai dari tadi sahur sampai dengan buka bersama ya. Nah, itu nanti banyak kebiasaan-kebiasaan atau adat tradisi yang mengiringi dari sejak peristiwa antara sahur, berbuka puasa, sampai nanti tadarus atau taraweh ya, sholat taraweh yang diselenggarakan. Nah, kembangan tradisi ini atau kebiasaan-kebiasaan ini, praktek kebiasaan masyarakat ini kemudian semakin menambah kemeriahan puasa yang diselenggarakan
di masyarakat Jawa, dan ini juga tercermin dari masyarakat Nusantara secara umum. Lalu apa tradisi spesifik yang diselenggarakan oleh masyarakat Jawa di bulan Ramadan ini? Salah satunya adalah yang itu sudah dipraktekkan dari kerajaan-kerajaan Islam yang di masa lalu ya, kerajaan-kerajaan Islam atau kesultanan Islam di masa lalu. Salah satunya adalah selamatan maleman. Nah, ada yang mengatakan ini selamatan maleman likuran ya, atau selamatan atau perayaan selamatan yang diselenggarakan pada malam likuran. Malam likuran itu malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, selamatan ini disebut sebagai selamatan maleman gitu. Ada yang selamatan malam selikuran gitu ya. Nah, itu tanggal-tanggal di bulan ganjil ini adalah tanggal 21, tanggal 23, kemudian tanggal 25, tanggal 27, hingga tanggal 29 gitu ya. Nah, bulan-bulan ganjil ini konon diyakini seperti yang dikatakan oleh banyak yang diriwayatkan oleh perkataan Nabi bahwa di bulan-bulan ganjil ini konon malam Lailatul Qadar turun gitu ya. Alias malam yang diyakini oleh masyarakat Jawa juga sebagai malam kemuliaan atau malam 1000 bulan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa lebih baik? Karena konon juga diceritakan oleh banyak riwayat bahwa para malaikat turun ke bumi untuk menyambut orang-orang yang melakukan amal-amal kebajikan dan amal-amal ibadah tertentu ya. Sehingga oleh orang Jawa kemudian malam-malam likuran ini, malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan ini kemudian dirayakan begitu meriah gitu ya. Nah, dirayakan dengan salah satu tradisinya adalah selamatan maleman gitu. Nah, selamatan maleman ini dulu diselenggarakan biasanya di rumah tangga ya. Diselenggarakan di rumah dengan cara mengundang tetangga-tetangga, persis layaknya selamatan-selamatan yang lain. Ada doa di sana, ada kirim doa di sana, ada dzikir, ada pembacaan Al-Quran dan lain sebagainya, yang kemudian ditutup dengan makanan ya, makan-makan bersama begitu, sebagai simbol tradisi untuk menyambut kedatangan Lailatul Qadar. Namun juga ada riwayat yang mengatakan bahwa sebenarnya selamatan maleman ini merupakan sebuah perayaan yang diselenggarakan oleh warga desa secara umum, sehingga kadang dipusatkan di rumah Pak Lurah atau rumah kepala desa ya gitu ya. Pusatkan sehingga dia merupakan acara warga desa begitu yang diselenggarakan secara meriah, secara besar-besaran gitu, baik di di tanggal 21 maupun tanggal 23, tanggal-tanggal ganjil 10 hari terakhir di bulan puasa atau di bulan Ramadan gitu. Nah, ada satu riwayat gitu ya. Ini menurut keterangan Profesor Kuncharaningrat dalam bukunya di Kebudayaan Jawa yang sering meneliti kebudayaan Jawa ya, dikatakan bahwa sebelum Perang Pasifik terjadi tahun 1941 ya, ada banyak catatan antropolog yang mengatakan bahwa perayaan selamatan maleman ini dulu diselenggarakan secara mewah di dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa ya, dari mulai Kesultanan Cirebon, Banten hingga Kasunanan maupun Kasultanan ya di Jogja gitu ya. Nah, selamatan malam ini dicatat oleh para antropolog sebelum penjajahan Jepang misalnya diselenggarakan secara meriah oleh keraton-keraton di keraton-keraton di Jawa ya, sebelum penjajahan Jepang gitu ya. Nah, itu bahkan konon dikabarkan bahwa jika perayaan-perayaan selamatan malam ini dianggap sebagai sebuah pesta kerajaan yang lumayan besar, bahkan cukup besar. Ada dua perayaan besar di dalam masyarakat Jawa, salah satunya adalah selamatan maleman ini. Juga yang lainnya adalah nanti Gerbek Mulut ya, perayaan Maulud kelahiran Nabi Muhammad itu salah satu peristiwa yang perayaan terbesar dalam tradisi masyarakat
Jawa. Selamatan malaman ini sudah nggak terlalu dipraktekkan oleh masyarakat Jawa hari ini ya. Sudah mulai agak ditinggalkan, tapi dulu di masa yang lama, selamatan malam ini merupakan peristiwa besar untuk menyambut kedatangan malam Lailatul Qadar gitu ya. Yang itu dipraktekkan oleh kerajaan-kerajaan Jawa dan bahkan juga dipraktekkan di dalam masyarakat-masyarakat tiap desa-desa di Pulau Jawa, kira-kira gitu. Nah, makanya tanggal-tanggal di tanggal bulan ganjil, hari-hari ganjil di akhir bulan puasa, 10 akhir bulan puasa itu dianggap sebagai tanggal-tanggal atau hari-hari yang sakral dalam masyarakat Jawa, sehingga perlu dirayakan begitu besar. Kita juga mendapatkan sebuah data misalnya di Babad Diponegoro misalnya, yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro ya, di pengasingannya di Manado itu ya. Itu juga menuliskan terkait malam-malam ganjil ini dirayakan ya. Salah satunya adalah misalnya kebiasaan Pangeran Diponegoro yang berkholwat atau beruzlah, atau istilah Jawanya itu mujalat. Mujalat itu dari istilah bahasa Arab kata uzlah itu ya. Jadi uzlah itu menepi di Gua Selarong atau di Gua Secang di Kulon Progo hari ini ya. Nah, itu Pangeran Diponegoro di bulan-bulan ganjil dalam bulan Ramadan kemudian juga menyepi ke Gua Selarong dan kemudian memperbanyak aktivitas ibadahnya, atau bahkan juga menyelenggarakan selamatan malaman ini. Konon juga bahkan di bulan-bulan ganjil dalam puasa inilah Diponegoro mendapatkan pencerahan atau mendapatkan terbukanya ilham, di mana dia digelari dengan gelar Ratu Adil, dan di ilham itu dia dinubuatkan akan segera melakukan perang untuk melawan kolonialisme. Dan ini peristiwa ilham ini didapat oleh Diponegoro saat di bulan-bulan ganjil di dalam bulan Ramadan. Dan ini saya kutipkan dari cerita yang dituliskan sendiri oleh Diponegoro di babadnya, di Babad Diponegoro yang ditulis di pengasingan. Kesakralan bulan-bulan ganjil ini yang merupakan satu naungan dalam bulan Ramadan ini begitu diagungkan di dalam masyarakat Jawa, menandai bahwa orang Jawa sangat mensakralkan bulan Ramadan atau sasi poso dengan perayaan selamatan malamnya, sehingga puasa ini kemudian begitu meriah diselenggarakan karena di sana ada malam bulan ganjil. Kemudian juga ada malam nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran di dalamnya, yang itu juga dirayakan sampai hari ini di dalam masyarakat Jawa. Nah, lalu pertanyaannya kemudian, penghargaan atau pensakralan bulan puasa ini yang notabene sebenarnya adalah berasal dari ajaran Islam terkait bulan puasa, kalender Islam terkait bulan Ramadan. Bagaimana masyarakat Jawa kemudian menubuhkan tradisi puasa di bulan Ramadan ini, kemudian menubuh di dalam tradisi masyarakatnya sehingga membentuk identitas karakter kebudayaan masyarakat Jawa. Apa laku atau tradisi masyarakat sebelumnya yang membuat orang Jawa begitu cepat menubuhkan tradisi puasa di bulan Ramadan itu dan menyatukan dalam kebudayaan masyarakatnya. Nah, perlu diketahui bahwa memang salah satu ibadah di dalam Islam yang paling disambut selain ibadah-ibadah yang lainnya, yang paling disambut dan kemudian hingga mencakup bahkan meluber kepada masyarakat awam secara luas gitu adalah bulan puasa dibanding ibadah-ibadah yang lain. Makanya kenapa masyarakat Jawa menubuhkan bulan puasa ini sebagai bulan sakral? Salah satunya adalah ditandai oleh dengan tradisi sebelumnya bernama tradisi tirakat ya. Orang Jawa itu konon dikenal orang yang senang bertirakat. Tirakat itu sebenarnya sederhana. Tirakat itu maknanya adalah orang dengan sengaja melakukan aktivitas-aktivitas yang penuh dengan kesengsaraan, mencari kesengsaraan, mencari
kesusahan-kesusahan, tapi untuk tujuan agama tertentu, nilai atau untuk tujuan-tujuan keagamaan tertentu. Nalar yang dibangun dari tradisi tirakat sebenarnya gini, setiap orang yang sering mengalami mendidik dirinya dengan kesusahan-kesusahan, kerumitan-kerumitan, atau sering mendisiplinkan dirinya dengan laku-laku hidup prihatin di dalam kehidupannya, dia akan semakin teguh imannya, semakin kuat, sehingga dia akan mencapai tujuan mulia yang ingin dikehendakinya. Kira-kira nalar tirakat itu seperti itu. Nah, sehingga dulu ada sering ungkapan jika orang itu punya cita-cita yang tinggi, makanya tirakatnya, laku tirakatnya atau laku hidup prihatinnya harus juga semakin tinggi gitu ya. Harus semakin kuat laku tirakatnya. Tirakatnya harus besar. Orang yang punya cita-cita besar harus punya laku tirakat yang besar. Nah, laku-laku tirakat ini yang di masyarakat Jawa yang sudah tradisi dari sejak lama, sudah zaman jauh, ini kemudian biasanya berbentuk laku berpantang dari dalam bentuk-bentuk aktivitas yang kesenangan yang ingin dihindari. Misalnya laku mengurangi makanan, laku mengurangi tidur, laku mengurangi kenyamanan, misalnya harus berjaga malam hari, lek-lekan gitu ya. Atau kadang-kadang bahkan dia laku pergi berendam air ya di malam hari gitu di sebuah danau atau di sebuah sumber air gitu, yang sering orang Jawa disebut sebagai kungkum gitu ya. Nah, laku-laku ini disebut sebagai laku tirakat ya. Tirakat untuk mendisiplinkan diri agar nanti tujuan-tujuan mulia bisa dicapai gitu ya. Nah, laku-laku tirakat ini biasanya dalam bentuk puasa. Sering terkait dengan laku puasa. Makanya dalam tradisi Jawa kita mengenal jenis laku tirakat puasa yang sangat beragam. Misalnya kita mengenal istilah namanya poso nglowong ya. Ini puasa yang atau puasa mutih, kita kenal puasa mutih yang kita berpuasa dari makanan yang hanya sahur dengan nasi putih dan berbuka dengan nasi putih semata gitu ya. Atau puasa nglowong, poso nglowong. Poso nglowong ini juga puasa dalam jangka waktu tertentu ya. Kemudian ada juga poso ngebleng, itu misalnya berpuasa di sebuah ruangan, tidak keluar dengan berpuasa dalam jangka waktu tertentu. Atau juga poso patigeni atau puasa patigeni, di mana dia berpuasa kemudian di sebuah ruangan, mengunci di dalam sebuah ruangan yang tidak ada cahaya satupun yang masuk selama jangka waktu tertentu. Nah, ini barangkali kebiasaan tradisi tirakat dalam bentuk puasa ini yang kemudian membuat masyarakat Jawa secara cepat menerima ajaran puasa di dalam tradisi Islam, kemudian menjadi bagian dari tradisi masyarakatnya sendiri. Nah, yang kedua adalah tradisi topo atau tradisi dalam bahasa ininya ya topo broto itu dalam bahasa lama ya. Nah, ini tradisi pertama ini bertapa ini dulu katanya sering diatribusikan ke masa yang lama di masa Hindu-Buddha di zaman sebelum datangnya Islam ya. Tradisi topo ini sudah dipraktekkan oleh masyarakat yang lama sehingga membuat dia sangat mudah berganti menjadi puasa ya. Nah, dalam sebuah tulisannya seorang pejabat Belanda bernama J. Knebel di tahun 1897 itu ya, itu dalam sebuah tulisannya di majalah Tijdschrift KITLV nomor 25 dikatakan dalam sebuah judulnya Dharma Kusuma of Syekh Jambu Karang itu. Nah, ada di sana diceritakan ada seorang murid bernama Dharma Kusuma, seorang murid dari wali Tanah Jawi di abad 16 gitu ya. Dharma Kusuma ini diceritakan dalam ceritanya J. Knebel ini dituliskan melakukan tapa-tapa ya, topo-topo yang dilakukan yang itu mewakili jenis tapa-tapa di masyarakat Jawa.
Misalnya ada topo ngelowong itu kayak semacam bertapa, menggantungkan topo ngalong ya. Topo ngalong itu semacam tapa yang menggantungkan diri, kakinya di dahan-dahan pohon gitu ya, selama beberapa hari. Kemudian ada juga topo bisu, misalnya topo bisu itu berpuasa dari berbicara selama beberapa hari yang ditentukan ya, dalam jangka waktu tertentu. Ada juga topo bolot, misalnya topo bolot itu misalnya dia tidak mandi selama beberapa hari atau bahkan beberapa bulan. Atau juga topo ngidang, misalnya topo ngidang itu adalah topo di mana orang menyingkir di dalam hutan, menghindarkan diri dari bertemu dengan manusia dan kemudian berperilaku layaknya seperti idang atau kijang, memakan rumput-rumputan, memakan daun-dedaunan selama jangka waktu tertentu. Nah, dulu juga dalam serat namanya Lokojoyo, Sunan Kalijaga juga diceritakan bertapa ngidang ini ya. Dia menyingkir dalam hutan, kemudian berperilaku layaknya kijang, hewan kijang ya. Kemudian juga menghindari bertemu dengan manusia. Alias tradisi bertapa, tradisi tirakat, atau dalam bahasa umumnya tradisi hidup dengan laku prihatin tertentu, itu sudah dikenal dalam tradisi masyarakat Jawa, sehingga ketika kerajaan-kerajaan Islam itu hadir dalam masyarakat Jawa, kemudian dia secara mudah bisa menerima ajaran puasa itu secara mudah, dan itu kemudian ditubuhkan di dalam masyarakat Jawa secara umum. Nah, sampai hari ini bahkan kita mengenal, kalau kita masih bisa menemui ya kebiasaan-kebiasaannya, bahwa kalau orang punya cita-cita yang tinggi atau bahkan ada peristiwa-peristiwa kejadian penting di dalam hidup, ujian-ujian di dalam hidup, biasanya orang Jawa atau orang Nusantara secara umum akan berpuasa atau bertirakat tertentu untuk agar tercapai ujian di dalam kehidupan, yang entah ujian jabatan maupun ujian kesuksesan dan lain sebagainya, sehingga orang Jawa sampai hari ini rekamannya masih kita saksikan bahwa harus bertirakat atau berpuasa gitu. Nah, tradisi berpuasa inilah, tradisi tirakat, tradisi topo, tradisi laku prihatin itu ya, yang kemudian membuat masyarakat Jawa secara mudah menerima tradisi puasa Ramadan, kemudian ditubuhkan menjadi sebuah tradisi di dalam masyarakat Jawa yang kemudian tidak terpisah dengan masyarakatnya, sehingga orang Jawa kemudian sangat mudah dan bahkan mensakralkan bulan Poso atau bulan Sasi Poso ini sebagai salah satu bulan tersakral di dalam tradisi masyarakatnya, sehingga Poso ini adalah jantung atau inti penting bulan sakral bagi masyarakat Jawa, alias Sasi Poso atau tindakan berpuasa. Terima kasih.